Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, azani Allah wa yakum. Para ikhwan, akhwat, hamba Allah, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji syukur pada Allah SWT atas limpahan nikmatnya yang tiada tara pada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat akhlakul karimah, atau disebut juga dengan nikmat ihsan. Mudah-mudahan dengan mensyukuri akan nikmat Allah SWT memuluskan jalan hidup kita di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus yang Allah SWT telah bentangkan berupa dinul Islam. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini, pada ta'lim kajian kitab Riyadhus Shalihin kali ini, kita akan masuki bab menunjuk atau mengajak ke jalan kebaikan dan menganjurkan kebaikan, atau menganjurkan, sebagian orang menganjurkan pada kesesatan. Tentu yang dalam hal ini perlu digarisbawahi, judul ini adalah kita tentunya akan menganjurkan hal-hal yang kebaikan, hanya memberitahukan kepada orang lain ataupun kepada saudara-saudara kita kaum muslimin bahwa jangan sampai kita mendekati jalan-jalan yang menjerumuskan atau yang menyesatkan dalam kehidupan kita. Baik para ikhwan akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita memasuki ayat yang pertama di dalam bab ini. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wad'u ila rabbik, dalam surat Al-Hajj ayat 67. Dan berserulah kepada agama Rabbmu. Jadi ini merupakan perintah, meskipun singkat ayat yang dinukil oleh penulis ini adalah tentu terkait dengan yang namanya dakwah di dalam Islam ini. Sebab para ikhwan akhwat, sesuai juga dalam ayat Al-Quran, bahwa tugas kita ini ada satu taifah yang diperintahkan Allah untuk mengajak ke dalam al-khair. Kata lainnya adalah taifah dakwah. Yang diperintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bagaimana ayat 125 berikut dalam kitab itu.
Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu. Tiada lain yang dimaksud jalan Rabbmu itu adalah agama Islam, ya, dinul Islam. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara mau'izah, ya, dengan cara hikmah dulu, ya, artinya penuh dengan kebijaksanaan di dalam tentu memilih kalimat-kalimat di dalam berdakwah yang tentunya tidak menyebabkan orang lain menjadi merasa semakin menjauh dari dakwah. Makanya perlu ada kalimat hikmah. Ya. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah, pelajaran ataupun nasihat yang baik. Di sisi lain juga para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ada satu taifah juga setelah orang-orang atau manusia diajak ke dalam Islam itu tentu ada penggarap dalam tanda petik di dalamnya. Maka itu tugasnya yang melakukan pendidikan dan pengajaran dalam berupa amar ma'ruf nahi mungkar. Karena memang isi daripada pengajaran, isi dari pendidikan itu tidak terlepas dari amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah menjalankan hal-hal ma'ruf dan melarang dari hal-hal yang mungkar, hal-hal yang buruk. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang dinukil pula oleh muallifnya atau penulis kitab ini, penyusun kitab ini adalah surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan seterusnya ayat. Tapi yang dinukil sini hanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Betul ya, Pak ya? Sampai situ ya. Jadi ini perintah untuk saling ta'awun ya, saling bantu-membantu ya. Saling bantu-membantu. 'Alal birri wat taqwa, di atas perbuatan bir ya, perbuatan ketaatan, perbuatan baik, wat taqwa, dan perbuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, itu sambungan ayat. Dan janganlah kalian saling bantu-membantu, saling tolong-menolong di dalam perbuatan ism, perbuatan dosa, wal 'udwan, dan dilarang pula tolong-menolong dalam perbuatan yang menimbulkan permusuhan. Ya, saling mengadu domba ya. Namimah misalnya itu adalah salah satu dari bentuk yang perbuatan yang bisa menjurus kepada permusuhan, ya. Namimah, adu domba. Bahasanya yang populer di kalangan kita mungkin domba ini orangnya digosok-gosok, yang satu lagi digosok-gosok, mesti panas-panasin orang ya. Seperti ini, itu kerjaannya apa? Pekerjaannya namimah. Itu orang-orang munafik di Madinah dulu itu suka itu melakukan itu, namimah itu. Jadi mereka nggak sudi, nggak senang melihat kerukunan dan persaudaraan ya yang indah di kalangan kaum muslimin pada saat itu. Jadi orang-orang yang sakit hati kalau berislam dia itu terpaksa pada saat itu, munafik, dia melihat bagaimana dua suku yang pada waktu lalu sejarah mereka kelam,
sejarah kelam mereka itu diangkat lagi oleh mereka orang-orang munafik itu. Saya lihat kamu terlalu dekat sama mereka, katanya kepada suku Aus. Dia gosok-gosok, dipanas-panasi. Hati-hati, suku Khazraj itu pernah, kalimatnya mungkin yang kasar ya, pernah membantai keluarga kalian di suku Khazraj. Perlu diwaspadai. Besok pindah lagi ke suku Khazraj. Hati-hati jangan terlalu bergaul akrab sama suku Aus itu. Itu suku Aus itu pernah membantai keluarga kalian. Dulu nenek moyang kalian tuh berantem. Ya, tentu baik sih mereka itu ya, kata gosokan itu mempertahankan harkat dan martabat keluarga. Itu pola sukuisme ya. Asobiyah ya. Kalau zaman-zaman orang sudah cinta partai, nah itu sudah digosok-gosok supaya antara umat Islam dan umat Islam yang lainnya mereka itu apa istilahnya terjadi saling curiga itu Pak. Apalagi kalau sampai sudah bergolong-golongan ya, sampai berpartai-partai, berkelompok-kelompok. Di saat mereka solid persaudaraannya pun masih kasak kusuk itu orang-orang munafik. Jadi mereka bertawun alal itsmi wal udwan itu adalah merupakan kerjaannya ya, orang-orang yang munafik gitu. Seperti itu para ikhwan akhwat. Ya. Nah, kemudian firman Allah berikutnya surah Ali Imran ayat yang 104. Tadi yang seperti yang kami katakan di awal, ini pekerjaan satu taifah, yaitu berdakwah itu. Kalau yang sifatnya ta'awun alal birri wat taqwa itu garapan bagi amar ma'ruf nahi mungkar. Internal ya. Artinya memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah, terus memperbaiki akidah. Internal, akidah, memperbaiki syariat, juga memperbaiki akhlak. Itu kerjaannya orang-orang yang disebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun yang dakwah meyakinkan manusia bahwa pencipta alam semesta ini tidak ada lain, yaitu Allah SWT, dan yang wajib berhak disembah oleh kita ini hanya Allah SWT. Itu kalimat itu yang harus diluncurkan oleh para duat. Duat itu jamak daripada dai ya. Jadi dai. Maka di sini ayat 104 ini, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Nah, dan hendaklah ada pada sebagian kamu atau satu taifah, satu kelompok di antara kamu itu, bukan kelompok yang sifatnya apa istilahnya menjadi partai, bukan ya, memang sengaja dibuat satu, katakanlah tim dakwah begitulah ya, masih di dalam satu payung Islam, segolongan yang tetap menganjurkan kepada al khair. Kalau khair saja itu baik, kalau al khair ini sifatnya adalah kata lain dari dinul Islam ya. Artinya ini ada al ma'rifatnya, menunjukkan sebuah kebaikan yang total di dalamnya, yaitu agama Islam. Baru ini lanjutan ayat ini yang tadi sudah di depan sudah disebutkan, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah itu ya berarti ada dua taifah. Taifah yang sekali lagi bukan merupakan partai-partai yang ada masing-masing ketuanya dan staf pengurusnya itu berbeda, tidak. Mereka masih tetap di dalam payung Islam. Tidak ada organisasi yang berbeda seperti itu.
Nah, maka kita akan masuki hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak Amin, hadis yang pertama saya akan dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu ya. Bismillah. An Nabi Mas'udin Abdullah bani Amr Ansari Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili rawahu Muslim. Ya. Dari Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menunjukkan atau mengajak kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Hadis riwayat Muslim. Ya, Masya Allah. Jazakallahu khair Pak ya. Amin ya. Jadi Wan Abi Mas'udin, dari Abi Mas'ud. Abi Mas'ud ini panggilannya ya. Namanya adalah Uqbah bin Amr Al-Ansari. Tulisannya kalau Amr itu ada wawunya ya. Kalau Umar nggak ada wawunya, ya Pak ya. Ain mim ra ada wawunya itu pasti Amr. 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 Kalau nggak ada wawunya Umar. Misalkan nggak ada barisnya Pak ya. Al-Ansari. Al-Ansari berarti ini orang Madinah nih, kaum Ansar ya. Al-Badri yaitu Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala yang serupa, yang sama, mithlu ajri fa'ili, seumpama atau seperti pahala orang yang mengerjakannya. Yang tadi orang tersebut dia ajak, dia tunjuki jalan yang benar itu. Maka menggarisbawahi hadis ini sering kami kemukakan juga sama taklim-taklim di tempat yang lain. Hadis ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada yang sudah rajin melaksanakan ta'allum ya, melaksanakan hadir di majlis ta'allum seperti ini atau ta'lim, untuk ngajak pada saudara-saudaranya yang lain, ngajak tetangga-tetangganya, ngajak kepada handai tolannya, untuk seperti di awal kami katakan memperkuat barisan kita di dalam thalabul ilmi ini, gitu Pak. Ya, kalau di majelis ibu-ibu suka dijawab gitu. Sudah sering sih Ustadz kita ngajak, tapi ya jawabannya, aduh saya lagi sibuk, saya lagi ada keperluan ini dan lain sebagainya. Ya, pokoknya kita jangan merasa capek untuk ngajak. Ya, jangan merasa bosan. Jangankan masih dijawab dengan kalimat seperti itu, sekiranya menolak dengan kalimat yang keras pun, besok kita ulang lagi, ya kan? Kita ulang lagi. Boleh jadi pada hari ini suasana hatinya sedang galau ya, sedang panas dia, diajak, ayo silakan Bu, mari sama saya taklim katanya. Kita lagi susah ini, lagi ini nih. Jawabannya mohon maaf ya Bu ya. Mungkin ada yang jawab seperti ketus ibaratnya. Insya Allah pekan depan ada lagi taklim. Ya mungkin suasana hatinya udah dalam keadaan riang gembira dia. Gimana Ibu? Nanti habis zuhur ada taklim kita. Oh ya Bu, insya Allah nanti saya ini. Berarti sudah mulai ada ketertarikan sama dakwah, sama ajakan kita. Nah, kita sesungguhnya ini diberi ladang atau lahan untuk beramal soleh Pak, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi di dalam Islam ini semuanya
kalau di dunia apa namanya itu orang bisnis ada bonus-bonus itu sangat diharapkan. Dalam kita ini semua lini kehidupan itu semua ada bonusnya, semua ada. Pagi hari kita berinfak, malaikat sudah langsung mendoakan, ya Allah, berikanlah ganti yang baik pada orang yang suka menginfakkan hartanya. Ya kan? Itu doa, malaikat berdoa. Karena kita mengeluarkan infak. Belum lagi dari segi imbalan pahalanya. Satu kali kita bersedekah ibarat orang menanam sebutir benih. Tumbuh dari benih itu ya, Pak Buhari ya. 7 tangkai, tiap tangkai akan keluar 100 biji. Nah, 100 biji berarti 700 kali lipat. Nah, ayatnya sudah jelas, sudah hafal semua kita ini ya, para ikhwan akhwat ya. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Jadi di akhir ayat beri garis bawah oleh kita bahwasanya Allah itu melipat gandakan pahala bagi yang dikehendaki. Karena Allah itu maha luas karunia-Nya. Ya. Maha mengetahui akan segala putun hamba. Ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Nah, kemudian hadis yang kedua, silakan Pak Nasirun ya, monggo. Pak Nasirun. Nyampe. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mengucap kepada kebenaran, maka yang memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengucapkannya tanpa dikurangi sedikit. Dan siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, maka yang mendapat dosa seperti dosa yang mengucapkan tanpa dikurangi sedikit. Itu sudah muslim. Nah, ini para ikhwan dan akhwat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di hadis ini langsung sekaligus dua contoh atau ajakan kebaikan sudah dijelaskan pahalanya. Contoh ajakan ya kepada keburukan sudah jelas disebutkan bagaimana dosanya. Buhari tidur ya. Ya. Matan hadis ini man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Ya. Barang siapa yang mengajak kepada mengikuti petunjuk, yakni petunjuk Allah SWT dan teladan Nabi Muhammad SAW maksudnya, maka adalah baginya ya minal ajri, mendapatkan pahala ya, minal ajri mislu ujuri, semisal pahala-pahala man tabi'ahu, orang-orang yang mengikuti, menuruti, yang patuhi akan ajakannya. Ya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka yang telah diajak dan mereka berbuat sesuai dengan ajakan kita itu. Tidak dikurangi.
Misalnya para bapak yang hadir ini, para ibu muslimin muslimat yang hadir ini, untuk ta'lim yang akan datang ngajak masing-masing satu. Pahala orang yang kita ajak itu, katakanlah dapat dia 80 masalah seperti itu. Nah 80 yang dia dapat itu sesuai keikhlasan hatinya, kita juga memperoleh 80 tambahan selain pahala kita, tanpa dikurangi pahala orang yang kita ajak sedikit pun, gitu maksudnya. Wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak pada kesesatan. Ini hadis ini sesuai dengan judul pada bab ini kan. Jadi ada ajakan pada kebaikan dan orang ngajak pada kesesatan. Kan? Kana alaihi minal itsm, adalah baginya mendapatkan dosa. Mislu asami man tabi'ah, semisal atau seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. La yang dzalika min athamihim syai'a, tidak dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa yang diperoleh oleh orang yang berbuat dosa mencontohi dia atau mengikuti ajakan dia tadi itu. Berarti namanya dapat bonus dosa dia ini. Kalau yang sebagian pertama tadi dia dapat bonus pahala, ya kan? Yang pertama tadi kami contohkan di ayat Al-Quran surah Al-Baqarah itu tentang infak. Ya, ini tentang ajakan, tentang dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Da'a ilallah namanya. Nah, itu dapat lagi bonus kita. Gitu. Memberikan nasihat tawasau bil haqqi tawasau bis sabar. Kalau orang mengikuti nasihat kita, ya, tentunya terlebih orang yang meminta, karena itu haknya. Karena apa? Bila dia meminta nasihat, idzas tansahaka fansahhu. Bila meminta nasihat, maka berilah nasihat. Ya. Biasanya yang diminta nasihat itu ada kalanya secara personal, ada kalanya secara berjamaah atau bergrup, ya. Nah, seperti majelis ta'lim ini kan menetapkan guru-guru yang memberikan tausiah itu adalah secara bukan personal, secara berjamaah. Banyak orang, jadi sekaligus nasihatnya untuk semuanya. Nah, jadi ya mudah-mudahan ya seperti kami yang memberikan ini juga mendapatkan sesuai dengan apa yang didapat oleh para hadirin, ya, muslimin muslimat, sesuai dengan keikhlasannya yang Allah balas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dibalas dengan 99,9, ya. Ada yang dibalas mungkin 90, mungkin 85 dan seterusnya. Itu hanya Allah yang tahu berapa besar pahala yang diberikan pada hambanya. Masing-masing innamal a'malu binniyat, kan. Hanya segala sesuatu amal kita ini bagaimana niat kita. Apa kita benar-benar niatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata atau karena faktor-faktor lain. Tapi insya Allah saya hakul yakin, ya, bahwa para bapak dan ibu, ikhwan akhwat hadir kemari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gitu, Pak. Ini hadis yang nomor 1 dan 2 kita sudah lewati. Sekarang ini hadis yang nomor 3 ini perlu dibagi 2 ini, Pak, ya. Pak Misnan sama Pak Bukhari, ya. Karena panjang, Pak, ya. 4 baris Bapak, yang sisanya 4 baris atau 5 baris. Pak Maman, ya. Khaybar.
lahum ayyuhum yutoha falamma asbaha ada ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarji ayyu'taha waqala aina aliyya ya banu Abi Thalib. wakila ya Rasulullah wa huwa yashtaki ainai. Ya, sampai situ. Nah, sampai ainaihi ya. Coba terjemahannya nanti Pak Bukhari. Gak apa-apa Pak, ini diterjemahin dulu separuh tadi, baru Pak Bukhari gitu ya. Baru nanti. Serahkan Panji ini kepada seseorang Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Ia mencintai Allah, Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Ya. Mencintainya. Semalaman orang-orang ramai membicarakan siapakah gerangan di antara mereka yang akan diserahi Panji itu. Keesokan harinya Rasulullah SAW bersabda, di manakah Ali bin Abi Thalib? Seorang menjawab, wahai Rasulullah, ia sedang sakit mata. Ya. Sudah sampai situ dulu. Sampai sakit mata itu kan? Ya, baru ini bagiannya Pak Bukhari nanti. Ya. Ya, foto dulu. Yang sampai baru Pak Bukhari mulai dengan qala. Min haqqillahi ta'ala fihi wa wallahi la ayyati Allah bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am. Ya. Baik ya, alhamdulillah. Ya, Bapak tadi dari sakit mata ya Pak ya. Nah, maka kita mulai dulu dari penjelasan apa yang kita akan peroleh dari hadis yang panjang ini Pak ya. Jadi kami hanya langsung membuat rangkuman dari apa yang menjadi bacaan tadi. Ketika perang Badar gitu ya. Pada Yaum Khaybar
yaitu perang Khaybar. Tadi hari Khaybar. Rasulullah SAW siangnya berjanji akan memberikan ar-rayah. Rayah itu artinya bendera sebagai pertanda pihak pasukan kaum muslimin. Ya, ada rayah, ada juga liwa. Ya, ada rayah, ada liwa. Ya. Jadi ini bendera itu ada dua tuh namanya. Ada rayah, ada liwa. Ya, besok nih saya akan memberikan seorang laki-laki, ya, yang dia itu orang laki-laki ini sangat mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Ya, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lalu malam hari orang banyak membicarakan perihal seorang yang bakalan memegang rayah ini, memegang panji atau bendera untuk pertanda perang ini. Nah, karena ini sebagai penentu titik di mana harus berkumpul. Nah, itu harus ada rayah atau liwa, gitu, Pak. Ketika pagi hari tiba, barulah Rasulullah SAW, ya, dengan sahabat-sahabat itu, siapa ya? Mereka mengharapkan siapa sebenarnya pemuda yang oleh Rasulullah akan diserahkan rayah ini, panji ini, ya. Jadi mereka juga berharap, ya, tapi tidak minta-minta amanat, wahai Rasulullah saya aja misalnya, tidak. Dalam hatinya ada keinginan, tapi tidak diungkapkan. Jadi itulah tawadhu'nya para sahabat dulu. Ya, berbeda dengan kebanyakan manusia, ya, apalagi periode-periode akhir-akhir ini kan. Ingin menjadi orang yang terkemuka, itu kalau perlu bagaimana cara merebut hati Rasul untuk bisa mendapatkan rayah ini. Karena ini, apalagi kalau sudah sampai bergolong-golongan, ini partai mana yang berhak akan mendapatkan rayah ini? Tidak akan mungkin terjadi apabila orang yang Islam itu sudah terkotak-kotak, kan begitu para ikhwan. Mungkinkah satu rayah dari tangan pemimpin umat Islam, ya, akan terjadi penyerahan itu apabila sudah terjadi kotak-kotak di dalam Islam ini? Tidak mungkin, karena kepemimpinan kita akan terjadi terpecah belah sama sekali sudah, gitu. Jadi indah sekali nih para ikhwan akhwat kalau muslimin itu bersatu padu, satu pimpinannya, ya. Kalau Rasulullah SAW sudah wafat, maka yang menjadi khalifah, pengganti kepemimpinan beliau adalah seorang khalifah bernama Abu Bakar. Begitu dan seterusnya terjadi pergantian daripada khilafah ala minhajin nubuwah itu. Khilafah yang mengikuti manhajnya kenabian. Manhaj itu adalah sistem. Jadi sistem, ya, atau orang sering mengatakan ini manhaj atau sistem ini adalah apakah sistem kalau sekarang ini demokrasi ataukah sistem otokrasi monarki absolut, ya, misalnya. Sedikit menambah ini, ketahuilah oleh kita semua bahwa sungguhnya di atas dunia ini kalau dikelompokkan hanya dua jenis kepemimpinan itu. Satu kepemimpinan wahyu, itu adalah contoh para nabi, para rasul Allah, yang kemudian dilanjutkan estafeta kepemimpinan oleh khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Kepemimpinan berdasarkan wahyu. Selain dari itu adalah kepemimpinan berdasarkan ra'yu, berdasarkan hawa nafsu belaka. Baik itu yang sifatnya monarki absolut dan lain sebagainya, ataupun demokrasi, semuanya itu adalah kepemimpinan ra'yu. Ya. Maka yang kita
rasakan sekarang ini, aroma dan warnanya yang lebih kental itu adalah pola kepemimpinan yang nomor 2 itu, yaitu kepemimpinan ra'yu, hawa nafsu. Kalau monarki itu kepemimpinan para raja, Pak, iya kan? Raja-raja itu senjatanya cuman kalimat pemungkasnya, kami darah biru, kami darah biru. Jadi kalau mangkat raja harus diganti oleh anaknya yang juga tetesan darahnya juga darah biru. Kan begitu, Pak? Iya kan? Terus menerus sampai beberapa generasi, orang lain yang merasa dirinya ini kok nggak bisa diganti-ganti apa ya kepemimpinan itu, akhirnya berjuanglah mereka lewat gerakan Renaissance dulu itu. Renaissance. 600 tahun mereka berjuang, Pak. Nggak main-main, 600 tahun. Untuk apa? Untuk mengganti kepemimpinan yang monoton dari keluarga itu saja yang akan memimpin itu. Maka lahirlah tentu dengan total suara yang banyak mereka dapatkan, yaitu dengan sistem rakyat yang memimpin, dihimpun dalam kata demokrasi itu, Pak. Ya, demokrasi. Tapi juga sekarang di negara kita juga kita dengar, inilah negara yang demokrasi rasa kerajaan. Ada juga yang bilang begitu ya, orang yang bilang gitu ya, rasa monarki, rasa kerajaan. Berarti hanya ngomong saja yang besar mereka itu menjunjung tinggi kata demokrasi itu, tapi sesungguhnya mereka ingin melanggengkan kekuasaannya dalam bentuk monarki, kerajaan lagi gitu. Sedangkan dalam Islam dari ribuan tahun yang lalu para nabi menjalankannya, tidak peduli berapapun jumlah umat ini yang beriman kepada manhaj itu, sistem itu, tetap jalan. Pasti di sisinya sudah diiringi oleh kekuasaan yang bernama monarki dan demokrasi tadi, Pak. Nah, tapi yang paling dominan tuh monarki tadi, Pak. Lihat saja orang sampai berjuang tuh ratusan tahun, Pak, supaya keinginan orang-orang yang kalau istilah orang sekarang ini mau berpolitik terpenuhi. Ya. Maka orang juga salah paham juga, di dalam Islam itu ada politik Islam. Keliru saya bilang. Di Islam itu sistemnya adalah wahyu. Berbeda jauh dengan yang namanya sistem orang berpolitik. Berbeda jauh. Karena di dalam wahyu itu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itu merupakan kalimat yang tidak bisa ditawar-tawar. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nah, itu. Ya, keras pada orang-orang kafir, kasih sayang pada sesama mereka. Kasih sayang kepada sesama umat Islam. Kasih sayang pada sama orang beriman. Lalu disorot oleh orang-orang yang menemukan sistem di luar daripada wahyu tadi itu. Oh, ini juga nggak bagus ini. Ini yang lain dikesampingkan, hanya saudara mereka saja. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, Allah yang mengajarkan kepada kita bahwa pihak di luar Islam yang disebut orang-orang kafir itu juga mereka berusaha untuk soliditas mereka dengan saling memimpin. Tapi kitanya terkecoh. Sebenarnya mereka itu saling mimpin di antara mereka. Kita ikut-ikutan dengan gaya-gaya dan cara mereka. Maka kalau kita buka dalam surat Al-Anfal 73 itu jelas. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Adapun orang-orang kafir, sebagian saling mimpin sebagian yang lain. Jadi konsep hidup mereka itu saling memimpin di antara mereka.
Jadi umat Islam ini dibuat kacau dengan cara-cara mereka karena ditawarkan dengan harga yang rendah, yaitu harga dunia ya. Nah, ya, ditawari dengan harga yang rendah dunia. Tapi mau juga bahkan sebagian besar umat Islam. Padahal Allah mengatakan illa taf'aluhu, jika kalian juga tidak mau melakukan seperti itu, saling menjadi wali, saling pimpin-mimpin di antara kalian, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalian pasti akan jumpai fitnah di muka bumi ini dan akan jumpai kerusakan yang sangat besar. Jadi fitnah yang dijumpai oleh muslimin itu di depan mata sekarang ini. Ya. Bangsa yang menyebut dirinya bangsa Bani Israel ini telah mendaulati wilayah Palestina sudah hampir 80 tahun sekarang. Ya kan? Ya 80-an ya. Nah. Sementara mereka tadinya itu ibaratnya nunduk-nunduk mencari ya belas kasih dari pemimpin-pemimpin di Palestina supaya dia bisa numpang hidup tinggal di situ. Tapi lama-kelamaan karena mereka menguasai tanah di tanah Al-Ardul Muqaddasah itu, bumi Palestina maksudnya Al-Ardul Muqaddasah itu, maka mereka menjadi pemimpin yang arogan di muka bumi ini. Membunuh bukan hal sulit bagi mereka. Membantai bukan hal yang berat bagi mereka. Ringan sekali tangannya. Bahkan mereka ini kalau kita lihat cara-cara berperangnya itu apa ya? Dia lagi bawa senjata di laut, ada tukang nyari ikan di laut. Karena semangat ingin bunuh orang nggak tahu apa-apa dibunuh-bunuhin. Nah itulah kejamnya mereka itu, kesombongan mereka itu. Dan seperti itu, Pak. Orang-orang yang lagi dirawat di rumah sakit dibombardir coba. Karena dia tidak bisa melawan kepada pasukan yang sungguhnya harus dihadapi oleh mereka, dilampiaskan kepada rakyat sipil yang tidak pegang senjata sama sekali, bahkan orang sakit, bahkan mungkin yang ikut ditembak-tembaki oleh mereka itu jenazah yang sudah syahid, orang-orang yang sudah syahid. Begitu ini yang mereka itu arogannya dan kesombongan luar biasa. Kenapa? Karena satu sama lain itu saling memperkuat mereka. Terutama ini saya ngomong sini adalah Amerika adalah pendukung utamanya. Amerika terhadap yang namanya Zionisme internasional itu. Sampai orang Yahudi pun ketika ditanya, kamu bagaimana nih, mendukung nggak gerakan Zionisme itu? Oh saya tidak, saya orang Yahudi kata dia. Ada itu yang diwawancara itu. Saya Yahudi, saya tinggal bertetangga dengan Muslim, dengan orang Nasrani di Palestina ini, damai kita katanya. Gitu. Dan memang ini Zionisme internasional ini itulah yang sungguhnya tokoh-tokohnya ataupun kaum intelektualnya yang paling memusuhi kita sesuai dengan apa yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 82 itu. Orang Yahudi mereka. Tetapi militannya seperti itu. Nah, maka kita lanjutkan hadis ini, Pak ya. Lalu Rasulullah bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Kalau dijawab, Ali bin Abi Thalib lagi sakit mata, Rasulullah. Disuruh panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Ketika datang, singkatnya adalah Rasulullah meludahi matanya. Maksudnya itu obat, bukan ludahi karena marah, bukan. Justru bahwa rayah ini akan diserahkan pada Ali bin Abi Thalib. Maka beliau meludahi dengan ludahnya itu
beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sembuhan Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib seketika itu orang melihat matanya yang tadi merah-merah itu langsung sembuh seketika. Ini merupakan mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, jadi orang sekarang ini ngikutin, dikira ludah dia sama ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama. Ya kan? Makanya banyak lagi orang yang aduh segala macam. Padahal itu Rasulullah SAW itu berbeda dengan kita ya. Seperti itu ya. Nah, maka ketika sudah di tangan Ali bin Abi Thalib akan rayah itu, ya, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, setelah diserahkan bendera padanya, Ali bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya akan memerangi hingga mereka masuk Islam seperti kami ini? Wahai Rasulullah, jawab Nabi SAW, berjalanlah dengan tenang hingga sampai di daerah mereka. Itu artinya jalannya jangan seperti jalannya orang-orang tadi itu yang ditembak-tembakinnya orang kanan kiri. Orang lagi jualan di pasar ditembak-tembakin sama dia. Anak-anak sekolah lagi belajar ditembak-tembakin. Iya, dirudal sama mereka Pak, sekolah. Disasar semua itu, sekolah-sekolah sampai mulai dari guru sampai anak-anaknya ditembakin. Iya, melanggar HAM sama sekali, melanggar betul mereka itu. Tapi dunia yang membackupnya, konconya, teman-temannya itu tidak akan ada yang mengkomentari negatif pada mereka itu. Nggak akan ada Pak. Itulah dalam surat Al-Anfal ayat 73 itu. Dua saling mendukung mereka. Iya. Sebetulnya muslimin juga harus lebih kompak dari itu. Sekarang saatnya lah bahwa aplikasi daripada ayat Allah dalam surah Al-Isra itu harus diwujudkan. Ya kan? Jangan sampai menunggu kita, wah ntar ajalah kalau sudah datang Imam Al-Mahdi itu baru kita bergerak bersama. Tidak, memang kita mulai merintis dulu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di ayat yang keempat surat Al-Isra itu, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Coba ini artinya apa tuh? Ayat 4 itu. Al-Isra ayat 4 itu. Nah itu Allah sudah menyatakan dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat yang diturunkan Nabi Musa itu, ya, wa qadaina ila bani Israil fil kitab, dan kami sudah menetapkan dalam kitab At-Taurah itu, Alkitab, terhadap Bani Israel ini yang suka berkali-kali mereka itu berbuat yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali mereka mengulang-ulanginya. La tufsiduna fil ardi marrataini. Sungguh mereka akan buat kerusakan di bumi marratain, 2 kali. 2 kali ini artinya bukan 2 kali yang kecil-kecil, bukan. 2 periodisasi yang besar-besar. Ya. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan kamu itu, jadi langsung bahasa secara langsung dalam kitab itu. Dan kamu, artinya generasi kalian ini ya akan berbuat kesombongan yang besar. Ya. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Itu ayat berikutnya itu terjemahannya. Maka apabila datang saat memang datang
Nah, itu ayat yang beriringan itu langsung. Fa idza jaa wa'du ulahuma, apabila datang janji Allah untuk menghukum mereka itu pada periode yang pertama, ba'atsna 'alaikum ibadan lana, kami akan utus hamba-hamba kami uli ba'sin syadid untuk menghancurkan kalian. Itu Allah langsung mengatakan pada mereka, fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Lalu mereka akan merajalela untuk membunuh kalian di dalam kampung-kampung, merajalela. Ibadah lana tadi, hamba-hamba Allah tadi, ya akan menghabisi orang-orang Yahudi itu, Zionis itu, ya kan? Wa kana wa'dan maf'ula, dan adalah wa'dan maf'ula, janji Allah itu akan terjadi. Ya. Jadi periode pertama itu panjang ya. Mulai dari mereka itu sudah diusir-usirin dari tiap-tiap negara itu. Karena memang ulah mereka begitu. Asal mereka sudah merasa punya kedudukan, harta di situ, berulah sudah dia. Yang punya kampung nggak setuju dengan ulah mereka itu, diusir. Kita ingat zaman Nazi di Hitler itu, dia membunuh mereka sampai berapa ribu tuh, 5.000 orang itu satu lubang kubur. Holocaust itu. Iya betul. Disisakan sedikit biar ada ini. Maka di dalam ayat itu juga benar, dalam ayat Al-Quran itu. Setelah itu Allah masih memberikan bagi mereka itu generasi-generasi bagi mereka. Ayat yang ke-6, 7 itu. Yang ke-6, yang ke-6. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim famdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Ada kan ayatnya? Ayat berapa itu? Ayat 6. Jadi Allah untuk menguji kita ini ya para ikhwan ya, mengatakan summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin, dan kami tambahkan buat kalian tuh dengan harta-harta yang banyak dan anak yang banyak. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami menjadikan pihak kamu itu nanti iya menjadi bagian penduduk yang banyak. Itu semuanya kehendak dan iradah dari Allah SWT. Jadi sudah di bumi hanguskan mereka itu, orang-orang Yahudi Bani Israel itu, para ikhwan akhwat. Allah memberi kesempatan sekali lagi mereka itu untuk banyak duit, banyak anak. Maksudnya bukan untuk berbuat jahat gitu, untuk berbuat yang baik lagi. Maka pada ayat berikutnya itu, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya kan? Ayat yang ke-7. Bila kamu berbuat baik, kebaikanmu kamu dapat. Kalau kamu mau tobat pada saat itu, tobat dapat diberikan oleh Allah SWT pada mereka untuk bertobat untuk diri kamu. Ya kan? Apabila kalian berbuat buruk, keburukan itu juga kembali kepada diri kamu. Gitu. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tatbira. Tapi ingat, kalau kamu berbuat buruk, tambah kejahatan yang kamu bikin, maka Allah mengatakan fa idza jaa wa'dul akhirati, bila sudah tiba nanti periode yang kedua kejahatan kamu itu,
Kan tadi Allah sudah memberikan lagi masa untuk mereka bertobat ya, sungguhnya ya, berbuat baik. Tetapi mereka tetap kembali lagi kejahatannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan tidak membiarkan mereka. Liyasu'u wujuhakum, supaya menyuramkan wajah-wajah kalian itu. Artinya bahasa kita mah biar nyungsep mereka itu. Nah, mereka kalau kalimatnya su'u wujuhakum itu artinya pembunuhan, artinya dibunuh mereka itu oleh kekuatan dari kalangan orang-orang beriman tentunya. Waliyadkhulul masjidah, supaya orang-orang beriman itu leluasa dia masuk dalam al-masjid, yaitu Masjidil Aqsa, kama dakhaluhu awwal marrah, sebagaimana pada periode pertama mereka sudah berhasil masuk mereka itu di Masjidil Aqsa dengan leluasa, ya kan? Waliyutabbiru ma'alau tadbira, dan mereka bakal merusak apa saja yang ada di dalamnya dengan kerusakan yang sangat besar. Merusak apa? Tentu apa yang buruk yang mereka lakukan itu yang dirusak, yang mereka bangun ya apa istilahnya, tempat berjoget, tempat minuman keras ya, tempat ibadahnya mereka semua dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Itu Allah yang menjanjikan seperti itu. Kapan masanya? Ya tentu kita lihat ini bagaimana ini sekarang ini. Apakah ini sudah akan masuk ke periode kedua itu dengan muslimin menyadari bahwasanya sudah sekian lama masanya, bahkan mereka sendiri mengatakan tempo 80 tahun kita akan lemah. Nah itu prediksi mereka sendiri. Tempo waktunya 80 tahun berkuasa di Palestina, mereka akan melemah. Hati-hati katanya, bahwa umat Islam nanti akan menggalang kekuatan. Ya kita lihat saja nih, mudah-mudahan ya seperti apa ya. Nah, jadi kalau sudah sampai pada titik kulminasinya nanti, dikabarkan dalam hadis-hadis itu bahwa sampai mereka bersembunyi di belakang batu-batu, batu-batu pun ditakdirkan Allah bisa berbicara. Wahai muslimin, wahai hamba Allah, di belakang saya bersembunyi Yahudi ini, orang Zionis nih, bunuh mereka itu. Jadi seperti itu. Pada waktunya periodisasi, yaitu penghukuman bagi mereka, mensuramkan wajah mereka di tanah itu. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan di akhirat itu orang kafir yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari ditelungkupkan muka mereka dalam api neraka jahanam. Kalau di dunia ini pada hari di mana disuramkan wajah mereka yang bersih berceria-ceria, jadi bermuram durja karena dia ketakutan dan lain sebagainya. Karena kaum muslimin sudah menyadari perlunya bersatu di dalam memerangi mereka ini. Tidak boleh secara parsial ya. Ini sementara ini kan baru Al-Qassam saja ya yang maju ini, ya kan? Hamas, dan tentu di sana ada Fatah ya. Kalau saja bersatu Hamas Fatah ini, kekuatan yang besar di dalam negeri saja, belum lagi ditambah oleh umat-umat Islam yang lain. Ini saja sudah keteter sebenarnya mereka itu, tapi tetap saja mereka mengaku bahwa belum kalah. Nah itulah kesombongan mereka itu, kesombongan yang besar itu. Jadi ini mungkin sudah hampir jam 3 ya Pak ya? Iya Pak, dan hampir asar ya? Iya, silakan. Surah 20 surah Al-Baqarah. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Ya kan? Dan disebut bahwa nyatanya ada Yahudi yang bergabungan dengan kita, Nasrani atau orang yang ateis dan segala macam, untuk bermuamalah pun dalam
Ya. Nah, ini termasuknya apakah pemimpin itu jangan sampai di luar Islam. Nyatanya kalau pemimpin di luar Islam itu akhirnya kebijakannya merugikan sangat banyak. Betul. Jadi contohnya perang, contohnya antar negara itu sebenarnya otaknya kan satu. Betul. Antara Amerika dan Israel ya, harusnya kan otaknya satu dalam perang. Betul. Apakah pemimpin itu yang luar biasa jangan sampai dipilih karena kerusakannya yang luar biasa kalau di luar Islam. Iya. Jadi ini yang nggak disadari oleh kita dengan sistem demokrasi tadi itu akhirnya bercampurnya, berkolaborasinya kepemimpinan itu, ya kan? Berkolaborasi kita ini kepemimpinannya. Padahal kepemimpinan yang dikehendaki dalam Islam itu bahwa muslimin kepemimpinannya sendiri. Di luar itu dia punya kepemimpinan tersendiri. Seperti masuknya Umar bin Khattab selaku Khalifah Amirul Mukminin dari Madinah masuk ke Baitul Maqdis, mendapatkan anak kunci Baitul Maqdis dari seorang penguasanya pada saat itu, orang beragama Nasrani. Dia menyerahkan anak kunci itu kepada Khalifah karena mereka sudah lemah, sementara dia takut bahwa muslimin sudah sangat kuat. Top Persia dan Romawi tumbang pada saat itu. Jadi mereka dengan kehendak sendiri menyerahkan anak kunci dari Baitul Maqdis. Sehingga mereka bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah setelah Anda memegang anak kunci ini, apakah kami akan diusir dari bumi Palestina ini?" Ya. Jadi kaisar pada saat itu namanya Sophronius kalau tidak salah, beliau itu penguasanya. Kata Umar bin Khattab, tidak. Kalian tetap tinggal di sini bersama kaum muslimin, bersama orang-orang yang ahli kitab sebelumnya. Ya, orang Yahudi tinggal situ, orang Nasrani situ. Kalau bersentuhan dengan hukum, misalkan ada yang berzina di kalangan muslimin, buka Al-Quran. Bagaimana cara menyelesaikan hukum perzinahan? Ada Al-Quran. Kalau yang berzina orang Yahudi, cari di kitab yang mereka yakini di Taurat. Kalau ada, bagaimana hukumannya? Demikian juga kalau pelanggaran hukum atau berzina misalkan seperti itu dilakukan oleh orang Nasrani, cari di kitab mereka yakini, yaitu kitab Injil. Kalau dicari yang sebenarnya, insya Allah itu sama semua hukumnya, sama hukumannya. Iya kan? Sama semua. Hanya karena ditutup-tutupi oleh mereka, akhirnya kelihatannya hukuman itu hanya terkait dengan kitab Al-Quran. Padahal semua kitab Allah itu sudah memberikan aturan syariat yang terkait dengan hukum itu adalah seperti itu. Hanya sedikit-sedikit saja perbedaan dari segi itu. Ya kan? Saya kira cukup dulu Pak ya, karena ini waktu asar sama. Iya, ya kan? Iya Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan zaman Rasulullah itu kan sistem pengkaderan. Apa bedanya dengan sistem pengkaderan kepemimpinan zaman Rasulullah dengan sistem kepemimpinan sekarang yang dibilang secara demokrasi? Ya, baik. Jadi maksudnya pertama dalam mencari pemimpin itu sekarang ini adalah dengan demokrasi, itu akarnya. Dibentuklah partai-partai masing-masing berjuang untuk bisa meraih suara terbanyak duduk di parlemen yang akan menggodok hukum. Selain itu akan mengangkat pemimpin dengan suara terbanyak. Sedangkan sepeninggal Rasulullah SAW, pemimpinan khilafah itu bukan dengan suara terbanyak, tapi yang dipilih adalah orang beriman yang beramal soleh, yang reputasi ibadahnya lebih bagus, ketakwaannya tingkat yang lebih baik. Maka dibaiat orang ini. Artinya kitanya maju untuk melaksanakan mubayaah, berjanji setia. Saya membaiat Anda
untuk mengikuti Anda dengan sami'na wa ata'na selama Anda itu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentaati Rasulnya. Itu perbedaannya, Pak. Dan terpisah, Pak, tidak kolaboratif, terpisah. Seperti tadi itu yang Umar bin Khattab mengambil anak kunci, meletakkan seseorang sebagai amir di Palestina yang memimpin kaum muslimin dan orang-orang yang ada di situ, tentu ada perjanjiannya. Sebagaimana Rasulullah SAW di Madinah memimpin semua manusia di dunia, kedudukannya di Madinah, ada muslimin, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, Majusi dan lain sebagainya, ada perjanjian. Perjanjian ini tidak boleh dilanggar. Siapa yang melanggar perjanjian ini, satu item saja misalnya, harus diusir keluar dari Madinah. Negara seperti kita ini juga mengenal perjanjian itu. Maka perjanjian kita itu di 5 dasar Pancasila itu, Pak. Hah? Oh enggak, kalau BA itu enggak perlu ngangkat itu. Salaman saja. Salaman saja. Dan kita tidak mengenal istilah berpartai-partai dan bergolong-golongan. Satu saja. Jadi khalifah yang memimpinnya satu. Yang lain-lain itu adalah amir-amir yang ditunjuk untuk tiap-tiap daerah. Makanya di Arab itu mengambil contoh itu, raja sentralnya Saudi, nanti ada emirat yang tiap-tiap itu yang diamanati. Tapi emiratnya sendiri sekarang sudah apa istilahnya itu, kalau istilah kita di Indonesia ini otonomi daerah, sudah menjadi raja-raja kecil lagi dia, gitu Pak. Kalau di Islam tidak, harus satu saja kepemimpinannya. Bisa itu dilakukan, hanya dibayangkan oleh orang kalau dipimpin oleh khalifah, ini mati kita ini, bahaya ini, kita bakal dibunuh-bunuh ini. Padahal Umar bin Khattab sendiri mengatakan tidak ada, nggak ada yang dibunuh. Hidup berdampingan sama dalam satu negeri ini dengan mentaati perjanjian. Yang Muslim sholat ke masjid, yang Yahudi silakan ke sinagognya, yang Nasrani silakan ke wihara gerejanya. Selesai urusan, tinggal bersama-sama. Kalau penyelesaian hukum masing-masing berdasarkan bagaimana qadhinya, bagaimana hakimnya masing-masing. Begitu, Pak. Jadi selesai sudah semuanya. Gitu. Bagaimana urusan pembagian harta yang ada di ekonomi itu? Iya kan? Nah, itulah yang perlu dibicarakan di dalam yang namanya perjanjian itu. Itemnya seperti apa? Itu disusun. Gitu. Mereka tidak akan musyawarah dalam satu tempat yang sifatnya parlemen yang satu, tidak. Masing-masing punya parlemen sendiri-sendiri kan, punya bitona sendiri-sendiri pemimpinnya itu Pak. Iya. Bagaimana dengan hasil alam ini? Iya, apabila sudah dibagi harus ridho. Kamu bagiannya sini. Zaman Nabi Musa kan begitu. Oleh Allah diperintahkan mukul batu, famfajarat min husnata asyrata aina. Tiap-tiap suku masing-masing sudah punya tempat minum masing-masing. Ya seperti itulah kesejahteraan yang dibangun di dalam kehidupan manusia itu, begitu. Iya. Jadi tidak saling berbenturan. Kenapa bisa berbenturan ini? Karena sebagian beberapa orang sangat serakah untuk mendapatkan harta, yang banyak adalah sangat jauh dari kesejahteraan, miskin yang banyak. Itulah aturan yang berdasarkan hawa nafsu itu. Kalau aturan berdasarkan wahyu, mereka takut kepada Allah pada tiap-tiap kebijakan yang diambil. Apakah ini menzalimi orang? Kalau menzalimi, ditinjau lagi, diperbaiki lagi. Jangan sampai orang lain dengan aturan ini terzalimi. Tapi kalau orang yang hawa nafsu, biarlah mereka itu mati kelaparan. Yang penting keluarga kita tetap sejahtera. Nah itu hawa nafsu semua. Gitu Pak. Saya kira cukup seperti itu Pak ya.
Nah, dari kami alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.